Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Sabtu, 15 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28. Peringatan wajib Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15 sampai dengan 23. Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 3a, 4 sampai dengan 7. Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menghujat Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mengenal bahwa dalam sakramen tobat ada 3 unsur penting. Ketiga unsur tersebut yaitu mengakui dosa, menyesali dosa, dan membangun niat. Agar mendapat rahmat pengampunan dari Tuhan, seseorang perlu mempunyai sikap rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Semua dosa diampuni oleh Tuhan, kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Lalu, apa dosa menghujat Roh Kudus itu? Tugas utama Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosanya. Jika manusia tidak mau insaf, maka ia berdosa melawan Roh Kudus.
dosa menghujat Roh Kudus berarti tindakan manusia yang menolak kebenaran, yang menolak kasih Allah, serta pengampunan dari Allah. Dengan demikian, ia tidak mungkin diampuni, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1864 dikatakan secara panjang lebar, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Lebih lanjut, diajarkan kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia sangat dikenal karena tulisan-tulisan yang mendalam tentang pengalaman mistik dengan Allah dalam hidup rohaninya. Pengalaman tersebut tidak datang begitu saja, melainkan buah dari latihan-latihan rohani yang panjang. Karena tekun di dalam latihan-latihan rohani itu, Santa Teresia dapat menikmati buah-buah rohani yang tidak saja berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga diwariskan untuk menjadi referensi bagi banyak umat beriman yang mencari jalan untuk menemukan arti hidup. Ibaratnya, Santa Teresia itu setangkai dahan yang melekat pada pokok anggur utama. Keintiman relasi dengan Yesus telah membentuk dirinya sebagai dahan yang kokoh yang menghasilkan banyak buah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus akan mengajar dan memberi kekuatan bagi kita semua untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala macam kesulitan dan cobaan. Roh Kudus akan membuat kita menang dan berhasil terhadap segala cobaan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mendengarkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus mengajarkan kita apa yang harus kita katakan.
Oleh karena itu, jangan menghujat Roh Kudus. Saudara, sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda. Pernahkah Anda dalam hidup ini menghujat Roh Kudus? Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi kesulitan dan masalah yang berat dalam hidup ini? Mampukah Anda menghadapi semua tantangan? Ketahuilah bahwa dalam situasi sulit itulah Allah akan membawa anugerah pemurnian iman bagi Anda. Roh Kudus tidak meninggalkan orang yang teguh imannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk semakin peka akan suara-Mu yang begitu halus di dalam diriku dan membaharui hidupku agar semakin terarah kepadamu. Naungilah aku dengan Roh Kudus-Mu agar berani menjadi saksi-Mu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.